tahun malam ini berubah dan bergeser. Silakan, nggak Karena berani ilmu Anda. adalah kebenaran, Bang. Anda ditantang, silakan, nggak berani. Oleh isu Anda mau menulis tentang Refli Harun jelek, itu yang saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang jelas 100% keasliannya guys ya. Dan kita doakan bersama semoga polemik ini segera berakhir dan pelaku-pelakunya segera ditangkap dan diadili guys ya. Dan status Roy Suryo CS masih tetap sebagai tersangka dan tidak lama lagi menjadi narapidana guys ya. Kali ini perdebatan sangat panas antara Bapak Rasman Nasution dan Bapak Refli Harun ya. Mereka berdua mempertahankan argumennya masing-masing. Di salah satu pihak di pihak Bapak Jokowi dan salah satu di pihak Roy Panji CS ya, yakni Bapak Refli Harun. Oke, tidak perlu berpanjang lebar. Biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan-cuplikan video berikut ini. Kan, kalau saya peneliti, saya akan tanya, oke ini ada kejanggalan. Katakanlah misalnya salinan tadi, ini yang kecil, ini yang besar. Ini gimana Pak Jokowi? Kan begitu? Iya. Lalu kemudian ada, misalnya ada garis yang berbeda, ada garis di foto dan seterusnya. Kampusnya juga, Gajah Mada juga. Oke, Man, tentu pertanyaan saya seperti katakan tidak semua orang memiliki kemewahan untuk bisa langsung Itu yang interview saya mau tanya. Pak Jokowi. Tapi kalau punya konsekuensi hukum nggak boleh dong, Bang. Konsekuensi Karena ada hukum batasan. apa? Iya, kan mencemarkan nama baik seseorang, Bang. Kalau setiap kita melakukan penelitian terhadap pejabat publik dan Anda mengatakan pencemaran nama hukum, Anda tidak pernah baca putusan Bang. MK namanya. Apa mau saya tulis besok tentang sosok seorang Refli Harun dengan versi saya? Silakan. Tanpa saya melakukan kiri kanan. Silakan. Saya kira nggak silakan. mungkin. dengan metodologi. Saya tantang, hanya silakan. Bang Refli. Silakan. Saya melihat Silakan. intelektual seorang Refli Harun malam ini berubah dan bergeser. Silakan, nggak Karena berani ilmu Anda. adalah kebenaran, Bang. Anda ditantang, Abang silakan, nggak terbawa berani. oleh isu Anda opini mau publik menulis yang tentang liar. Refli Harun jelek, Itu yang saya silakan. katakan. Yang nulis Berani dulu nggak? dong, Kalau abang sekarang. katakan itu Silakan. menjadi masalah, Bentar. saya akan coba cari tahu nanti Ditantang, bagaimana berani dia. pendapat. Yang nulis dulu bicara. Boleh, Bang. Oke, silakan. Silakan. Gini. Oke. Silakan tulis tentang Refli Harun buruk oleh Rasman Nasution. Masalahnya akan dipercaya orang apa enggak? Kan muncul lagi. Loh, bukan begitu. Muncul lagi kan? Kita, itu bro, tadi. kita adu integritas. Bang, sini. Bang begini. Nih, Selama ini ada abang Rasman Nasution. begini. Ya, ini Bang Refli abang saya. Selama ini intelektualnya Ya. luar biasa. Ini Tapi ada hari Rasman abang kok berubah Nasution. gitu loh, Bang. Ini ada Refli Harun. Ya. Anda percaya Rasman Nasution atau Refli Harun? Wah, itu yang keliru, Bang. Jelas saya percaya dengan Rasman Nasution. Kalau saya tanya dengan sana, percaya Rasman apa enggak? Itu apa jawab? Rasman. Jadi gini. Jadi ilmu itu bukan karena banyaknya orang, tapi pendekatannya objektif. Sudahlah. Itu abang. Oke. Kalau Refli Ya, Harun, Bang. Gibran and Game. Ya. Satu lagi, dua buku nih. Saya berharap sebetulnya satu lagi. Jokowi White Paper. Nah, bayangkan ada orang yang menulis seorang wakil presiden aktif. Ada orang yang menulis mantan presiden 10 tahun. Dengan argumentasi mereka, dengan alasan intelektual yang mereka miliki, menurut mereka. Apakah memenuhi kaidah atau tidak, tesis, skripsi dan lain sebagainya. Kita ini dokter semua. Tapi berbau fitnah. Kira-kira kalau Anda dibuat begini, Kok bisa apa yang harus berbau Anda fitnah lakukan? tuh gimana? Ya, kalau Sudah menurut baca dia, bukunya belum? ya, gimana? Sudah baca bukunya belum? Saya katakan, Lah, kalau ya. dibilang di sini, Wapres Gimana? tak lulus SMA. Memang nggak lulus ini SMA. apa maksudnya? Memang nggak lulus SMA. Loh, kok SMA-nya ada yang mana coba? jawab? Tanya dulu sebentar. Lah ya SMA-nya mana? Saya tanya Makanya SMA-nya kalian mana? belum selesai urusan ijazah Pak Ini Jokowi. ngaco ini banget nih. Ini ngaco banget ini. Saya sudah ajari tadi untuk belajar psikologi. Ini Orang gimana cerdas sih? itu tidak memotong-motong orang yang berbicara. Itu sindiran. Betul sekali Bang Rasman Nasution ya. Orang cerdas itu tidak memotong-motong pembicaraan. Roy Suryo ini berpendidikan tinggi, katanya doktor. Tapi akhlaknya yang bejat ya guys ya. Tidak mempunyai akhlak yang baik. Dia selalu memotong pembicaraan orang lain kalau posisinya sudah terdesak dan tidak dianggap menguntungkan baginya guys ya. Beginilah seorang Roy Suryo yang katanya seorang pakar telematika. Lah iya tahu. Masa mantan menteri dinasihati sama lawyer? Lo enggak, masa Dengar lawyer yang juga ngomong enggak saya, ngerti. ya? Oh, lawyer belum baca buku Bayangin, ngaku lawyer. bayangin. Orang belum baca buku ngaku lawyer. Gimana? Selesaikan dulu satu-satu. Gimana? Mana sih Anda ini? Orang selesaikan orang dulu belum baca satu-satu. itu juga Ini motong-motong buku. Itu juga siapa itu Ini ngomong buku. aja enggak jelas Ya. tuh. Bagaimana nggak jelas Saya- Mas Roy? Enggak Makanya jelas. saya bilang, Enggak jelas. saya heran
Mana kampusnya? Bang Refli yang sangat intelek, Pak Ugro, Pak Din, Pak Muhammad Sobari mau bela orang seperti Roy ini yang mulutnya itu setiap malam, setiap debat itu berantem dan melakukan argumen terhadap orang lain. Betul sekali, Bang Rasman. Saya melihat, apakah ini bukan penghasutan? Wapres tak lulus SMA. Di mana putusan pengadilan mengatakan dia tidak lulus? Tunggu dulu dong. Ya, duduk dulu. Ya, artinya gini. Duduk. Saya gantian ngomong. Jadi Ya, gini. terlalu banyak omong nih. Loh, kok banyak omong? Iya, terlalu banyak Saya omong. ngomong pakai logika. Jadi Iya. karena belum ada putusan pengadilan, maka ini hasut, Iya dong. ini fitnah. Betul sekali. Kalau belum ada keputusan pengadilan, namanya itu hasut dan fitnah, guys ya. Dengan objek orang, maka orang itulah yang diwawancarai. Oke, kita kembali Saya saat lagi tetap melakukan tesis. bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Kalau ini belum terbukti ijazah palsu, kenapa harus disampaikan 99,9 berapa palsu? Emangnya dia Tuhan. Jadi justru UGM memperkuat bahwa ijazah itu yang dikeluarkan itu adalah betul-betul ijazah asli ya, yang melalui prosesnya yaitu ada yang namanya skripsi kan. Kan selama ini lucu, ada yang kami ikuti di media ya Mbak ya, mengatakan skripsinya nggak ada. Habis gitu tiba-tiba waktu Mas Eros memanggil Mas Roy Suryo, ijazahnya Pak, skripsinya ada 100%, bahkan saya foto dengan segala macam. Jadi apa yang dikatakan itu dijawab oleh dia sendiri gitu ya. Nah ini menurut saya seperti ada dagelan gitu ya, yang membuat ini kasus ini menjadi panjang, menjadi menarik perhatian publik dan bisa memecah pemahaman publik ya tentang hal yang sebetulnya terjadi ya. Itu yang terjadi saat ini Mbak ya. Apalagi ya kalau menurut saya di Tenggarai ada unsur politik juga ya, bisa saja ya, karena kita bisa melihat latar belakang orang-orang yang terlibat dalam masalah ini. Tapi sebenarnya masalah ini sangat simpel Pak, katakan seperti Pak Arianto ya. Ini adalah dikatakan dugaan ijazah palsu. Kalau ini belum terbukti ijazah palsu, kenapa harus disampaikan 99,9 berapa miliar itu apa namanya? Betul palsu? sekali ya Bapak ya. Nah, memangnya dia hakim, ya, memangnya dia Tuhan. Ini Kan Roy enggak Suryo ya juga. maksudnya ya Pak? Iyalah mereka lah yang mengatakan demikian ya. Iya. Jadi saya kira seorang yang memiliki latar belakang akademis, peneliti itu yang paling penting adalah bagaimana kebenaran objektif. Yang kedua adalah etika. Etika bagaimana dia menyampaikan kepada publik ya. Kita bisa melihatlah, katanya kehilangan moral etika. Ya kadang-kadang Mas Roy Suryo itu kan sahabat saya juga ya, sama-sama orang Solo, pakai baju orang kehilangan moral etika. Kita menjawab sendiri, apakah kita juga tidak kehilangan etika kita? Saya Si Bang Roy Suryo, perubahan ukuran tidak proporsional. Tapi kalau dari kami sebagai pihak penyerah ijazah, kami yakini itu hanya persoalan fotokopi. Sebagaimana mungkin di sini juga mahasiswa tahu bahwa fotokopi bisa memperbesar, memperbesar, dan ini semua sebenarnya sudah diambil oleh Bareskrim maupun Polda. Sudah dilakukan uji Termasuk lapor. salinannya ini ya. Semua. Dari waktu di Bareskrim sudah diambil, sudah diuji lapor, di Polda juga diulang. Berarti yang Bareskrim punya ada 4 kan dari Solo kan? Solo 1, Jakarta 1, Pusat 2. Betul. Nah, Total 4. sekarang dengan temuan ini yang menarik justru dari versi kami, buat kami justru temuan ini menguntungkan. Kenapa? Karena dari 3 ijazah dari 3 KPU yang berbeda, di tahun-tahun yang berbeda, ternyata isinya sama semua. Tidak ada persoalan substansi, ya. Yang tanda tangan rektornya masih sama. NIM-nya Pak Jokowi masih sama. Dekan yang tanda tangan masih sama. Jadi substansi sama. Ini yang berdebatkan soal ukuran yang versi kami adalah fotokopi. Justru dari temuan ini adalah apa? Pertama, terbukti Pak Jokowi selama mengikuti pilkada maupun pilpres secara berulang-ulang melengkapi persyaratan yang diamanatkan undang-undang, menyerahkan ijazah legalisir. Kedua, fakta dari ini adalah ijazah Pak Jokowi secara berulang-ulang juga dilegalisir oleh UGM sebagai pihak penerbit. Jadi kalau ada isu bilang, oh ijazah ini nggak pernah diuji oleh UGM, enggak. Fakta legalisir membuktikan bahwa ijazah ini pernah disahkan, dilegalisir bahkan secara berulang-ulang sejak tahun 2005 sampai pilpres. Mantap, betul sekali ya. Roy Suryo terpojok dengar argumen pengacara Bapak Jokowi, yakni Bapak Rifai. Roy Suryo langsung ngeles guys ya. Yang jelas Roy Suryo ini mencari pembenaran diri sendiri atau pembenaran kelompoknya guys ya. Tidak mau mengakui bahwa ijazah Bapak Jokowi itu asli. Karena kalau dia mengakui ijazah Bapak Jokowi asli, berarti dia bakal di penjara guys ya. Ngeri sekali.
Bagaimanapun cap yang ada di situ tentunya ada konsekuensi hukum yang artinya Pak UGM membenarkan itu ya. Lalu yang ketiga tadi ya substansi nggak ada persoalan ya. Nah karena saya berangkat ke KPU, izinkan mungkin bisa ditayangkan sedikit ada data KPUD 2005 ya. Saya udah minta dinaikkan juga. Jadi lebih kurang ada satu ini bisa teman-teman bisa masuk ke KPU Solo berarti ya? KPU Solo tahun 2005. KPU Solo 2005, Ya. oke. Di situ kita lihat datanya langsung, di sini belum bisa naik ya. Nanti lagi diproses. Jadi intinya adalah justru di situ adalah yang menarik adalah pertama, disitulah pertama kali Pak Jokowi mengikuti pilkada berangkat dari pengusaha mebel. Belum kenal siapa-siapa, belum kenal Kapolri, belum kenal Panglima, pemain baru di urusan politik. Oh ini, ya. ini. Ini datanya bisa di googling langsung ya. Oke. Ya dan di situ tertera nama Pak Jokowi adalah insinyur. Boleh ke sini, Bang Rifai? Ya. Izin ya. Jadi kalau kita lihat di sini insinyur kurang bisa diterangin sedikit, digedein sedikit. Di nomor 1 ini jelas insinyur Joko Widodo sejak 2005. Oh ini Pak Jokowi agak kurang jelas ini. Jadi nggak mungkin tahu-tahu dibilang Dr. Andes. Nah, isu Dr. Andes itu adalah pada saat beliau di Solo, dia pernah meresmikan sebuah pabrik plastik. Wartawan dari pihak pabrik itu menyebut Pak Jokowi sebagai Dr. Andes. Disitulah pertama kali ada persoalannya. Tapi kalau kita lihat data KPUD, silakan di googling itu adalah insinyur. Nah yang menarik di sini adalah paslon nomor 3, ya itu dari PAN, itu dosen farmasi UGM. Namanya siapa tuh waktu itu? Ya ada di saya namanya, ntar ya. Itu dosen farmasi UGM. Kurang ya. jelas. Namanya adalah Pak Ahmad Purnomo. Nomor 1. Oh, Ahmad Purnomo. Ya, oke. Dari PAN waktu itu. Ya. Nah, kalau betul Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, pasti sudah dipersoalkan oleh Pak Ahmad Purnomo. Ya, apalagi di situ Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Karena Nyatanya tipis apa? angkanya maksudnya. Karena tipis angkanya kan. Oh, bukan. Karena setiap pilkada ijazah itu menjadi sesuatu yang kadang kita incar. Oh, ya. oke. Kalau betul-betul saat itu Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, pasti oleh Pak Ahmad Purnomo dari PAN, karena dia dosen farmasi UGM, dia tahu betul ini alumni atau bukan, pasti sudah akan dipersoalkan dan sudah menjadi sengketa. Nyatanya sejak 2005, 2010, 2012 masuk Pilpres 2 kali tidak pernah persoalan ijazah ini dipersoalkan. Artinya betul ini asumsi ya. Tapi artinya dalam setiap pilkada kebetulan juga saya Bang Refli sering lah kita di MK ya dalam sengketa pilkada. Ijazah itu sesuatu yang dipersoalkan. Jadi fakta ini membuktikan bahwa hasil penelusuran Pak Roy dan Budak Tua termasuk juga fakta di KPU semakin menguatkan bahwa ijazah Pak Jokowi benar adanya dan sah dikeluarkan oleh UGM. Itu mungkin klarifikasi tambahan dari kami. Baik. Mantap sekali Pak Rifai. Baik, Ya. oke. Waktu itu mungkin belum muncul ada indikasi yang soal ijazah palsu, makanya baru ketahuan sekarang. Bisa jadi ketahuannya kan Ini baru guys ya, sekarang. kita dengarkan secara Roy Suryo. Faktanya Itu fakta sudah ada di situ, ngeles. Mengeles Ya guys udahlah, bukan lulusan Kita UGM, dengarkan nggak usah dulu. banyak ngomong. Nah gitulah gitu kan. Iya, Kalau memang. kalau sudah Fakta, kalah kan? debat, Fakta, kan? dibilang seperti itu. Anda lulusan UGM bukan? Lah, memang saya bukan lulusan UGM. Ya sudah, nggak usah Tapi terlalu banyak saya ngomong. ini meluruskan Udah terlalu banyak ngomong, yang nggak usah, Anda nggak fitnah usah. tentang UGM. Iya, Pak, Mas Roy nggak- Sebagai institusi nomor 1 Nggak di usah. Indonesia. Saya bukan lulusan UGM, jangan saya nggak boleh bahas ini nanti, nggak boleh. Iya, nggak apa-apa. Nggak, Mas. Artinya gini, dia sok bukan lulusan UGM, tapi sok ngaku-ngaku orang UGM. Loh, siapa yang itu ngaku kan soal ngaco. UGM? Nggak pernah ngaku Terus saya. Sok punya teman. Saya dibela oleh Kagama bela itu UGM. Sekarang sudah percaya jasanya palsu. Informasikan dari Kagama bela Udahlah, UGM. udah Anda nggak percaya bisa melihat dari palsu. situ. Oke. Kasus ini, dalam kasus ini mereka dikenakan pasal 160 KUHB Iya sudah kan nanti abang dulu. tadi mengumpamakan Nanti dulu. dibakar, Ya kan? membakar misalnya. Iya. Ini ijazah. Oh iya. Pikiran dong, pikiran. Iya, Ah. saya katakan keyakinan itu tidak bisa dikatakan bahwa orang itu terhasut. Jadi gini, kita ini contest of intellectuality di rakyat bersuara ini. Kita ngomong, Refli Harun ngomong, Rasman Nasution ngomong. Nanti biarkan rakyat lebih percaya omongan Refli Harun atau omongannya Rasman Nasution. Nggak bisa kita dibilang terhasut. Ini kan contest of intellectual. Kalau Anda lebih meyakinkan ngomongnya, Anda akan dipercaya orang. Kan begitu, tapi kalau Anda nggak jelas ngomongnya ke sana kemari dan lain sebagainya, konsepnya nggak ada, ya orang nggak percaya. Kan ini soal kepercayaan diri dan soal ilmu pengetahuan, soal bagaimana deliver atau tidak menyampaikan ke Nanti saya berikan publik. lagi. Tapi Kan saya ingin begitu. tanya ke Pak Sobari dulu. Ah, Beliau kan bolehlah. metodologi. Nah, ini satu situ. Kami ini dari awal saya katakan tidak ngomong. Roy Suryo CS ingin perkara dicetop, Refli Harun angkat suara. Ini prinsip demi hukum. Jadi Refli Harun atau Roy Suryo sengaja guys ya untuk menyetop secara instan guys ya, tidak melalui perdamaian. Pencetusnya adalah
Bapak Ugro Seno ya, mantan Wakapolri. Jadi Refli Harun ini sebenarnya pintar guys ya, tapi kenapa ya kepintaran dia itu tidak digunakan? Kita saja awam dengan hukum, untuk SP3 itu harus ada kesepakatan dua belah pihak ya guys ya. Ya ini seperti yang dilakukan oleh Bapak Egy dan Bapak DHL ya. Tapi ini kayaknya mau main cabut saja guys ya, langsung tanpa ada perdamaian. Kayaknya ini mustahil guys ya. Ngomong RJ, tidak ngomong restoratif justice. Restoratif justice itu hanya satu dari 10 kemungkinan penghentian penyidikan. Dan kami sama sekali tidak bicara restoratif justice. Kok tiba-tiba dibilang restoratif justice? Karena menghentikan, minta penghentian Maksudnya penyidikan. kalau ada kepekan restoratif justice, kalau nggak ada kontennya jangan dibacakan. Kan kita nggak ngomong. Kita ngomong penghentian demi hukum. Kenapa demi hukum? Karena sudah terjadi pelanggaran. Pelanggaran itu Adinda, mau di depan, di belakang, di tengah, di samping, dan lain sebagainya. Kita menemukan pelanggaran hukum, wajib kita katakan itu. Dulu, di MK saya ini lawyernya pasangan Anies Baswedan. Waktu itu kita tidak menemukan ada isu mengenai ijazah Gibran SMA. Pantas saja guys ya, Refli Harun ini rupanya lawyernya pasangan Anies ya. Berarti motifnya sama-sama sakit hati dengan Bapak Jokowi guys ya. Ngeri sekali ini orang sakit hati ini ya. Dr. Tifa belum berdekatan, dengan Rizwan belum berdekatan, sehingga informasi itu tidak sampai ke telinga lawyer. Kita ini kan manusia biasa, tapi begitu Anda walaupun sudah diterima KPU, diterima MK dan lain sebagainya, di belakang Anda temukan bahwa ada masalah dengan ijazah Gibran, maka kita tidak bicara lagi mengenai soal sah tidaknya pemilu, tapi kita bicara proses lain yang namanya impeachment atau pemakzulan. Beda. Jadi whenever Anda menemukan sesuatu hal yang bertentangan, maka sah Anda untuk mempermasalahkan walaupun di belakang. Jadi kita tidak persoalkan Bang. Apakah Abang mempersoalkan ijazah Gibran dan lain sebagainya? Tidak masalah. Saya mau tanya satu aja Bang. Orang buat buku Gibran Endgame. Tanpa fakta, tanpa data, tanpa putusan, sebar, jual buku. Sebentar. Itu menghasut bisa apa tanpa fakta, tanpa Sebentar data dulu. itu gimana? Pernah baca bukunya belum? Makanya saya bilang. Pernah baca bukunya belum? Begini. Pernah baca bukunya belum? Simpel aja, pernah atau belum? Saya sudah 2 kali minta sini tidak pernah dikasih. Saya mau beli nggak tahu di mana. Pernah berarti belum pernah baca. Sebentar. Loh, belum saya pernah 2 baca, kali kok minta bisa di sini. ngomong tuh loh. Tolong. Gugatan CLS ya Pak ya, dengan terkait dengan ijazah ya. Ijazah siapa Pak? Ijazah Pak Jokowi. Ijazah Jokowi. Apakah saksi pernah melihat ijazah Pak Jokowi? Saya hanya melihat dari media sosial dan dari beberapa rekan juga yang didapatkan dari media sosial. Melihat dari media sosial ya. Nah, sebentar Pak Hakim. Yang mulia, sebentar yang mulia. Saya mau bertanya dulu yang mulia. Ya, saudara saksi, apakah benar nama saudara Ugro Seno? Terima kasih. Jadi saya melanjutkan Mas Refli tadi. Sebentar. Nah ini nih, udah ketularan nih, satu gerombolan. Ini belum masuk pokok perkara Pak, ya. Bentar. Bapak kan mantan Wakapolri. Jangan bikin malu institusi Pak. Jadi saya melanjutkan Mas Refli tadi. Sabar Pak. Tadi Bapak mengatakan hanya melihat di media sosial ijazah Pak Jokowi. Ini gimana Pak? Jadi proses pelaporan. Iya mereka lapor, jadi, ya kan? Tapi yang mereka teliti itu dari media sosial Pak. Sama seperti Bapak lihat dari media sosial. Ini fix satu gerombolan, satu komando Pak untuk menyebarkan fitnah. Pak, kepolisian itu sedang disorot masyarakat karena banyak intrik-intrik, manipulasi kasus. Contoh, ya, peredaran narkoboy di Indonesia itu banyak oknum-oknum yang bermain, ya kan? Yang ditangkepi apa? Siapa coba? Para pemakai, para korban. Sementara oknum-oknum yang bermain bebas, makin kaya mereka Pak, ya kan? Sama-sama ini
Kalau benar ijazah Pak Jokowi palsu, yang diusut itu yang mengeluarkan, Pak. Ya kan? Bukan Pak Jokowi. Betul sekali ya guys ya. Lawang yang mengeluarkan udah menyatakan itu asli, sah. Teman-teman kuliah banyak yang bersaksi, sah. Apalagi, ya kan? Bapak benar Ugroseno kan? Bukan Ugrosuneo, temannya Giant. Hati-hati Pak. Apa semua pensiunan seperti Bapak, seperti Pak Komis, pensiunan TNI KAI, ya kan? Malu Pak. Yowis Pak Hakim, bubar. Nggak usah diterima, nggak usah didengerin lagi. Sidang ditutup. Demikian guys ya, video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, umur yang panjang, dan dimudahkan di segala urusan, dan tentunya sukses selalu. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.